Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Yuswantoro dengan NIM 222111211 dari kelas 6C dengan mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Zaini yang sudah dikirim di grup WhatsApp untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, untuk soal pertama, jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Asas-asas hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia itu meliputi: 1. Asas kepastian hukum, yaitu penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi terkait kebijakan, regulasi, serta proses penanaman modal. Yang ketiga, asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan penanaman modal yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dan yang keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif. Semua pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Yang kelima, asas efisiensi berkeadilan. Penanaman modal diarahkan untuk mencapai efisiensi ekonomi dengan tetap memperhatikan asas keadilan. Yang keenam, asas keberlanjutan, yaitu penanaman modal harus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Yang ketujuh, aspek kemandirian. Penanaman yang mendukung kemandirian ekonomi nasional dengan memberdayakan potensi lokal. Dan yang kedelapan, yaitu asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang kegiatan investasi di Indonesia diarahkan untuk menciptakan kemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi ekonomi nasional. Dan soal yang kedua tentang keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia itu dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan apa akibat bagi Indonesia. Saya akan langsung ke faktornya. Faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal itu yang pertama itu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti stabilitas ekonomi menjadi kunci dalam menarik investor. Perhubungan ekonomi yang positif mendorong penyusunan regulasi investasi untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Persaingan global juga menjadi faktor utama sehingga hukum penanaman modal harus adaptif dengan tren internasional. Dan yang kedua, kondisi politik. Stabilitas politik memberikan rasa aman bagi investor. Oleh karena itu, hukum penanaman modal harus memastikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan investasi. Hubungan diplomatik dalam kerjasama internasional juga memengaruhi kebijakan investasi, terutama terkait investor asing. Dan faktor ketiga yaitu sosial dan budaya. Faktor sosial seperti penyentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kesetaraan ekonomi turut menjadi pertimbangan dalam hukum penanaman modal. Lalu ketersediaan infrastruktur yang memadai menarik lebih banyak investor. Hukum penanaman modal seringkali diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Dan faktor yang kelima yaitu perubahan kebijakan global. Kebijakan investasi global seperti standar keberlanjutan
ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial memengaruhi hukum penanaman modal di Indonesia agar sejalan dengan tren internasional. Lalu untuk akibat hukum penanaman modal bagi Indonesia, yang pertama peningkatan investasi, regulasi yang jelas dan mendukung untuk mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akibat yang kedua, pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi sektor usaha perkembangan, menciptakan lapangan kerja dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Hukum penanaman modal seringkali mengarahkan investasi ke daerah-daerah yang masih tertinggal sehingga membantu pemerintah dalam pembangunan. Dan yang keempat, tantangan sosial dan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, investasi besar-besaran bisa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial. Dan yang kelima, daya saing global. Regulasi investasi yang progresif meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor di pasar internasional. Untuk soal yang ketiga, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Dan jelaskan. Yang dapat saya jelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal terdapat dua jenis penanaman modal yang diakui secara formal, yaitu pertama, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, investasi yang dilakukan dalam investor domestik atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan sumber modal yang berasal dari dalam negeri. Dan yang kedua yaitu penanaman modal asing atau PMA, investasi yang dilakukan oleh investor asing atau individu, badan usaha atau entitas asing lainnya dengan modal yang berasal dari luar negeri. Untuk persamaan antara PMDN dan PMA, yang pertama, dasar hukum yang sama. Keduanya diatur dalam kerangka hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang memberikan perlindungan hukum kepada seluruh jenis investor. Yang kedua, tujuan investasi baik PMDN maupun PMA bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Investor dalam PMDN dan PMA memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait pelaksanaan usaha, seperti kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga lingkungan, serta memberikan kontribusi sosial. Yang keempat, kemudahan dalam perizinan. Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan investasi kepada keduanya, seperti layanan terpadu satu pintu atau OSS, terus insentif pajak dan fasilitas fiskal lainnya. Yang kelima, perlakuan non-diskriminatif. Dalam prinsip hukum penanaman modal tidak ada diskriminatif antara investor domestik dan asing. Bagaimana yang ditegaskan dalam perlakuan yang sama atau equal treatment. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek teknis seperti sumber modal, partisipasi asing, serta sektor usaha yang terbuka bagi masing-masing jenis investasi. Namun pada intinya kedua jenis penanaman modal ini saling melengkapi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dan soal selanjutnya, nomor 4, apa saja resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk resiko yang akan dihadapi oleh investor asing yaitu pertama, ketidakpastian regulasi, perubahan kebijakan yang tidak konsisten,
atau mendadak dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Yang kedua, birokrasi yang kompleks. Proses perizinan yang rumit dan lambat sering menjadi hambatan utama. Yang ketiga, korupsi transparansi tinggi. Yang tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dalam mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum. Ketidakpastian hukum dan yang keempat, ketidakstabilan politik dan keamanan. Meskipun relatif stabil, potensi konflik sosial atau demonstrasi besar dapat menjadi kekhawatiran. Yang kelima, infrastruktur yang belum memadai. Keterbatasan infrastruktur, terutama di dalam Pulau Jawa, dapat meningkatkan biaya operasional. Dan yang keenam, fluktuasi mata uang. Perubahan nilai tukar yang signifikan dapat mempengaruhi keuntungan investasi. Yang ketujuh, kualitas sumber daya manusia. Kurangnya tenaga kerja yang terampil di sektor tertentu dapat menjadi tantangan tersendiri. Untuk cara mengatasinya, yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas regulasi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang konsisten dan transparan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Lalu yang kedua, penyederhanaan birokrasi. Reformasi birokrasi seperti layanan perizinan terpadu atau OSS dapat mempercepat proses administrasi. Dan yang ketiga, peningkatan transparansi, memperkuat lembaga anti korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses investasi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi dapat mengurangi hambatan logistik. Dan yang kelima, hedging mata uang. Investor dapat menggunakan strategi lindungi nilai untuk mengurangi resiko